Sahabat, jumpa lagi Pojok Tentara, Pojok Teladan Nusantara. Beberapa lalu Pojok Tentara menyajikan satu kajian strategis tentang isu yang berkembang yang sangat krusial ya, tentang penculikan Presiden Venezuela ya, yang dibahas oleh Jenderal Agus Haripradila ya, dan itu memakan waktu untuk 6 episode ya. Episode 1 sudah tayang, episode 2 akan tayang dalam waktu dekat. Untuk kali ini kita jedah dulu, kita potong dengan satu konten yang kita harus bahas itu di Pojok Tentara. Satu kejadian yang luar biasa juga, berabad-abad orang memperingatinya, umat Islam memperingatinya, karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat akbar, luar biasa, menyangkut pada pemantapan keimanan antara orang percaya atau tidak dan lain sebagainya. Dan kali ini Pojok Tentara menghadirkan seorang ustadz dari kota yang kecil di Maluku, yaitu di Ambon tepatnya, dan masih jauh menyeberang lagi ke selatan, yaitu di Pulau Buruh, dan itu pulau adalah tempat yang bersejarah ya. Kita sambut langsung Bapak Ustadz, yaitu Bapak Ustadz Mukadar. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pojok Tentara. Hari ini Pak Ustadz mohon nanti memberikan pencerahan lah, atau sedikit kajian-kajian tentang Isra Mi'raj ya. Baik. Tentu pemirsa Pojok Tentara ini juga perlu disegarkan rohani. Kita kajian tentang Isra Mi'raj ya. Sahabat, nanti Pak Ustadz akan membawakan Isra Mi'raj itu, kita akan dengarkan, dan beliau kebetulan ada di Jakarta, berkunjung ke Pojok Tentara. Beliau berasal dari Pulau Buru, tepatnya di mana itu? Namrul ya Pak? Di Namlea. Di Namlea ya. Ini kalau mau lihat Pulau Buru, ini tempatnya. Yaitu satu kota kecil ya, jauh di selatan ya, kota Ambon, dan kota itu adalah kota bersejarah. Ibu kota dari kabupaten itu adalah Namlea ya Ustaz ya. Ya, Namlea. Nah, ini tempatnya di sini. Ini sangat bersejarah, dulu tempat penahanan ya, ex-Napol ya, seperti itu. Dan pulau ini kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah ini laut semua ya Pak Ustaz ya. Iya. Wah, ini pulau yang dikelilingi laut. Dan kalau orang sudah di pulau ini tidak bisa kemana-mana lagi ya Pak Ustaz ya. Nah, itu demikian. Sahabat Pojok Tentara, waktu dan tempat kita serahkan kepada Bapak Al-Ustadz Mukadar. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan sedikit keteladanan dari kisah Isra Mi'raj itu ya. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara yang berbahagia, serta teman-teman rekan-rekan yang ada di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang berbahagia. Alhamdulillah kita untuk pertama kali berjumpa di Pojok Tentara, seperti yang sudah diantar tadi oleh Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Amrizar, bahwa bahasan kita di pertemuan kali ini tentang Isra Mi'raj, yang kebetulan kita sedang berada pada bulan di mana peristiwa itu terjadi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Amrizar, saya berasal dari Kabupaten Buru, Muhammad Mukadar, dan sudah cukup lama mengenal Pak Amrizar
beliau berpindah tugas dan saya selalu bersama untuk datang menyampaikan kajian-kajian tentang keagamaan. Baik, kita lihat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini itu biasanya kita potret langsung pada surat Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, dan seterusnya. Padahal peristiwa ini itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Keluar biasaannya itu sulit untuk diukur dengan nalar. Karena perjalanan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dari Makkah, melewati Yasrib, langsung ke Palestina, lalu diteruskan ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Makkah. Jarak yang ditempuh yang begitu jauh, ternyata oleh Nabi dikabarkan hanya dalam waktu yang singkat. Nah, itu di luar nalar. Sehingga peristiwa ini kalau dipotret langsung pada surat Al-Isra, memang sulit kita ketemu uraian yang terkait dengan perjalanan yang sangat cepat. Al-Quran yang mengabarkan ini, itu Al-Isra berada pada surat ke-17. Sementara Al-Quran itu sendiri, urutan surat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan arahan dari Allah. Itu setiap urutan memiliki makna. Jadi urutan 1 atau surat yang pertama dalam Al-Quran itu dia sekaligus menjadi gerbang masuk untuk kita memahami surat kedua. Begitu dan seterusnya, berlaku sampai 114 surat. Jadi kalau peristiwa Isra Mi'raj itu ada pada surat ke-17, memang kita harus memulainya dari surat ke-16 untuk memahami peristiwa hebat yang ada pada surat 17. Karena surat ke-16 itu adalah gerbang masuk untuk kita memahami surat ke-17. Oleh karena itu, sahabat Pojok Tentara dan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Buru yang berbahagia, mari kita lihat surat ke-16. Surat ke-16 dalam Al-Quran itu bernama surat An-Nahl. An-Nahl yang berarti lebah. Pada ayat pertama surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Dalam kajian tafsir itu hampir mayoritas ulama tafsir mengatakan amrullah atau kita artikan ketentuan Allah itu diartikan kiamat. Sedangkan dari kaidah bahasa ata itu dalam konteks bahasa itu kata kerja yang lampau. Jadi ata yang berarti datang, kita artikan telah datang kiamat. Fala tasta'jilu. Oleh karena itu, kalian jangan minta disegerakan. Ini kan kalau kita lihat dari arti telah datang, lalu Allah anjurkan jangan minta disegerakan, itu seperti kontradiksi begitu, seperti bertolak belakang ya. Karena Allah sendiri mengatakan telah datang. Kalau telah datang tanpa kita minta disegerakan pun, ini kiamat telah datang. Nah, ini ada dua frase dalam satu ayat ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Kita lihat. Ketika Allah mengatakan ata amrullah, telah datang kiamat, itu bagi Allah sudah benar. Versi waktu bagi Allah. Tapi bagi kita manusia, kiamat kan belum datang. Sehingga
Fala tasta'jilu. Allah anjurkan jangan minta untuk dipercepat. Allah bisa mengatakan kiamat telah datang. Allah juga bisa mengatakan kiamat belum datang. Allah juga bisa mengatakan kiamat akan datang. Tapi kita manusia hanya bisa mengatakan kiamat akan datang. Kenapa Allah bisa mengatakan seperti itu? Karena Allah berada di luar ruang waktu. Sehingga masa lampau, masa kini dan masa depan yang bagi manusia berbeda, bagi Allah tidak ada perbedaan karena Allah berada di luar ruang waktu. Jadi kalau kiamat itu ada jauh di masa depan, dari luar ruang waktu, Allah tahu, Allah lihat, dan Allah bisa mengatakan kiamat telah datang. Apa maksudnya? Untuk perbedaan waktu, ini kalau kita cocokkan dengan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi tidak sedang berjalan sendiri. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra, memperjalankan. Kalau Nabi diperjalankan oleh Allah, padahal Nabi berada di dalam ruang waktu, sedangkan Allah di luar ruang waktu. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah Allah yang masuk ke dalam ruang waktu, ataukah Nabi yang dikeluarkan dari dalam ruang waktu? Pertanyaan ini bisa kita jawab juga dengan sangat sederhana. Jika Allah yang menciptakan ruang waktu, maka logikanya Allah lebih besar daripada ruang waktu. Dan jika Allah yang maha besar, itu kira-kira masuk ke dalam ruang waktu yang kecil, itu tidak masuk akal. Tidak logis. Sehingga dengan kekuasaannya, kalau Nabi yang dikeluarkan dari ruang waktu, itu sangat masuk akal. Sehingga ukuran perjalanan Nabi yang kita katakan begitu cepat, dari Makkah ke Baitul Maqdis, langsung ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Makkah. Sulit untuk diukur dengan waktu. Karena perjalanan ini Allah yang memperjalankan dan Nabi dikeluarkan dari ruang waktu. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan dari aspek apa saja akan kita ketemu kebesaran Allah. Sehingga keimanan kita bahwa perjalanan itu benar-benar ada, itu keimanan yang dilandasi dengan alasan yang rasional. Bahwa Allah memperjalankan Nabi di luar ruang waktu. Nah ini subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi. Nah ini diakui, diyakini oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi. Masih dalam surat An-Nahl. Sahabat pojok tentara dan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Buru yang berbahagia. Dalam surat An-Nahl ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sesuatu yang digunakan untuk perjalanan. Kita lihat pada ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wal khayla, dan kuda. Wal bighala, dan peranakan kuda. Wal hamira, dan keledai, litarkabuha, untuk Anda kendarai, wazina, dan untuk menjadi perhiasan. Memang yang disebutkan pada ayat ini itu hewan, tapi Allah tidak sedang menjelaskan jenisnya. Allah sedang menjelaskan fungsinya, yaitu kendaraan bagi masyarakat pada masa itu. Lalu lanjutan ayatnya, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia juga menciptakan sesuatu yang Anda tidak tahu. Kalau diurutkan dari awal, kendaraan itu ada kuda, kendaraan yang dimaksud ada biwal, kendaraan yang dimaksud ada keledai,
dan ada sesuatu juga yang Allah ciptakan yang Anda tidak tahu, kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang dimaksud juga kendaraan. Maka dalam sejarah peristiwa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita kenal dengan kendaraan burak. Nah, ini dijelaskan pada surat An-Nahl. Peristiwa yang hebat ini dengan perjalanan dengan kecepatan yang sangat tinggi, kebesaran Allah yang luar biasa, itu langsung diawali dalam surat Al-Isra dengan pujian tertinggi kepada Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Jadi maha suci itu gambaran pujian, kekaguman terhadap peristiwa hebat yang tergambar dalam surat An-Nahl. Sahabat pojok tentara dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran tentang awal perjalanan yang sebenarnya telah tergambar dalam surat sebelum Al-Isra, surat An-Nahl. Begitulah Al-Quran. Kita mau memahami surat ke-17, fahami terlebih dulu surat ke-16 agar kita ketemu gerbang untuk memasuki dan memahami surat ke-17. Nah, peristiwa Isra Mi'raj yang ada pada surat ke-17 ternyata sudah diawali pembukaannya secara rinci oleh Allah dalam surat ke-16. Baiklah, inilah gambaran dari awal peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan gambaran dengan kecepatan yang luar biasa itu, yang di luar nalar, bisa kita fahami ternyata betul bahwa peristiwa perjalanan itu hebat karena tergambar dalam surat An-Nahl. Bahwa Allah yang berada di luar ruang waktu memperjalankan Nabi yang ada dalam ruang waktu. Sehingga tidak mungkin Allah yang masuk ke ruang waktu, tapi sangat mungkin Allah keluarkan Nabi dari ruang waktu. Baik, mudah-mudahan gambaran awal tentang Isra Mi'raj ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata perjalanan ini benar-benar ada dan kemudian bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pojok tentara serta rekan-rekan di Kabupaten Buru yang berbahagia, sekarang kita lihat oleh-olehnya. Dari seluruh kewajiban dalam agama ini, hanya satu kewajiban yang Allah harus panggil Nabi menghadap dan Allah beri. Ini kewajiban yang terbobot dalam agama. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Peristiwa perintah kewajiban salat yang 5. Salat itu kewajiban terbobot dan kewajiban yang sebenarnya telah menggabungkan dua konsep besar dalam agama Islam, yaitu konsep hablum minallah dan hablum minannas. Kita lihat oleh-oleh yang hebat dari Isra Mi'raj ini ya. Salat kita itu diawali dengan niat. Ini kita lihat oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Seberapa hebat bobot oleh-oleh ini sampai Nabi harus dipanggil menghadap Allah. Niat itu kita pengakuan langsung kepada Allah. Kemudian kita awali setelah mengucapkan niat dalam hati itu, kita awali dengan aktivitas memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Setelah kita ucapkan Allahu Akbar, itu ada nabi yang pertama kawal ibadah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim datang kawal salat kita dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Lalu di akhir salat sebelum salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan memberikan pengawalan. Dialog Nabi dengan Allah di Sidratul Muntaha pada waktu Nabi mengetuk pintu langit. Dialog ini berbunyi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pujian tertinggi dari Nabi kepada Allah. Itu Nabi sempat ketuk pintu langit, Allah tidak buka. Lalu Nabi balik ketemu dengan Jibril dan Nabi katakan begini kepada Jibril.
bagaimana ini? Apakah saya ini salah sampai Allah tidak buka pintu? Tapi Jibril mengatakan, bukan begitu. Allah itu harus ucapkan pujian tertinggi baru Allah buka pintu itu. Kalau dibalik dengan pujian at-tahiyatul mubarakatus salawatu, baru Allah buka dan Allah jawab assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi salat kita yang menjadi oleh-oleh Isra Mi'raj ini dikawal oleh dua nabi besar. Diawali dengan pengawalan Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh pengawalan Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh-oleh ini sangat berbobot. Tidak sia-sia Allah panggil Nabi untuk menerima oleh-oleh yang bobotnya luar biasa. Rugi orang-orang Muslim yang percaya kepada Allah yang tidak menunaikannya. Kenapa rugi? Kita tidak ketemu dengan dua Nabi hebat. Urutan pengawalan dari dua Nabi dalam salat ini sekaligus menggambarkan kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang pertama membawa konsep agama ini, dan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menyempurnakan konsep agama. Jadi dari salat saja sebenarnya sudah tidak ada perdebatan apa agama Nabi Ibrahim. Nah ini oleh-oleh Isra Mi'raj yang luar biasa. Kemudian ditutup dengan salam. Ucapan salam yang biasa kita sebutkan dalam salat itu kan kita menghadap ke kanan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga kita ke kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Coba kita artikan. Kita ucapkan kepada orang yang ada berjejer di sebelah kanan kita, keselamatan bagimu. Rahmat Allah bagimu. Keberkahan Allah bagimu. Itu dalam salat. Itu yang kita sebut dengan hablum minan nas. Jadi diawali dengan hablum minallah, diakhiri dengan hablum minan nas. Itu dalam salat. Kalau kita pinjam istilah Ibnu Arabi, maka ini harus kita praktekkan dalam kehidupan. Bahwa berapa banyak tetangga yang ada di sebelah kanan itu harus kita ucapkan hal yang sama. Anda selamat, Anda aman, Anda dapat rahmat, Anda diberi berkah. Selama saya di sini, Anda aman. Itu baru kita mempraktekkan salat dalam kehidupan sosial. Jadi ini oleh-oleh yang luar biasa berbobot untuk menjaga hablum minallah dan sekaligus menjaga hablum minan nas. Nah, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini memperkuat iman, benar-benar memperkuat iman, bukan asal sekadar percaya, tapi dilandasi dengan penjelasan yang rasional dari surat An-Nahl dan sekaligus meningkatkan motivasi ibadah. Kalau kita betul-betul memahami Isra Mi'raj seperti itu, insya Allah penguatan iman dan juga motivasi ibadah kita semakin tinggi. Bahwa kita akan merasa rugi tidak salat itu karena tidak ketemu dengan pengawalan Ibrahim, tidak juga ketemu dengan pengawalan Nabi Muhammad SAW. Yakinlah bahwa di hari akhir orang-orang yang salat pun didatangi dan dikawal oleh dua nabi besar. Nabi yang memulai agama dan Nabi yang menyempurnakan agama. Sahabat Pojok Tentara, rekan-rekan yang ada di Kabupaten Buru yang berbahagia, demikian sekilas gambaran tentang peristiwa Isra Mi'raj yang kita yakin berdasarkan uraian yang rasional dari surat An-Nahl, dan kita dapat oleh-oleh yang juga tidak kalah hebat, oleh-oleh yang sangat berbobot. Ternyata pada oleh-oleh itulah kita bisa baik dengan orang. Pada oleh-oleh itulah kita bisa nyaman dalam kehidupan. Dan itulah yang Allah inginkan, hablum minallah dan hablum minan nas. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua uraian singkat tentang Isra Mi'raj ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Pojok Tentara, itulah tadi 15 menit, ya sekitar 15 menit kita dengarkan ya sedikit uraian kajian tentang Isra Mi'raj. Luar biasa Pak Ustadz ya. Wah, Luar biasa. ini singkat, padat, dan mudah-mudahan dapat tercerahkan ya. Mudah-mudahan. Tadi waktu Ustadz Rama, Beta ada di luar tadi, masyarakat Pulau Buru ada telepon, dong bilang, kemudian itu pertanyaan dulu untuk Ustadz ya. Siapa dulu masyarakat Pulau Buru? Ya, masyarakat Pulau Buru Namlea, siap. Selamat baku dapat. Selamat ketemu ya, sampai ketemu di Pojok Tentara.
Katong tanya-tanya dulu ya. Iya. Ini beta perwakilan dari masyarakat buruh ini. Dong dapat tanya tadi. Pertama nih Ustadz, ini kajian tadi ini kan jarang kita dengar ya. Bagaimana tadi Ustadz menjelaskan di surah An-Nahl ya, bahwa bagi Allah itu sang pencipta segalanya, termasuk waktu kan Allah ciptakan toh. Allah ciptakan waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mau masuk di ruang waktu, Bu. Karena dia yang menciptakan, terlalu kecil itu. Terlalu kecil. Jadi yang logis itu Nabi yang dia angkat keluar dari waktu, betul? Bagaimana? Betul. Jadi waktu bagi manusia itu kan terbagi menjadi 3, masa lampau, masa kini, masa depan. Tapi karena 3 ruang waktu ini yang menciptakannya Allah, Allah tidak mungkin berada di dalam. Ya. Logikanya kan yang menciptakan pasti lebih besar dari yang diciptakan. Ya. Itu logis ya. Berarti kalau Nabi keluar dari ruang waktu, berarti tidak ada persyaratan jarak dekat dan jauh. Yang berlaku waktu. Iya. Dalam waktu cepat bisa sampai kemana saja tuh. Ya. Bagaimana itu? Berdasarkan Allah yang menciptakan ruang waktu, dia tidak mungkin masuk, tapi dia mengatakan bahwa dia yang memperjalankan Nabi. Oh, itulah yang dibilang Asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Kalau Isra abduhu, Nabi yang berjalan sendiri. Aha. Asra bi abdihi itu dia memperjalankan hamba. Nah, sekarang dia yang di luar ruang waktu, Ya. memperjalankan hamba yang di dalam ruang waktu. Ya. Nah, apakah dia yang harus masuk ke dalam? Ya. Itu kan tidak mungkin. Ya. Kalau dia dengan kuasanya mengeluarkan hamba dari dalam, sangat mungkin. Berarti tidak berlaku waktu bagi Nabi. Tidak berlaku. Nah, makanya kalau katong ini manusia yang biasa bertanya-tanya apa betul ini perjalanan sampai ke langit ke-7 sepertiga malam. Ya, dengan kecepatan yang luar biasa, Ya. ya, jarak yang begitu. Jangankan itu baru dari Makkah ke Madinah saja itu nggak mungkin ya. Tapi ya ini penjelasan ayat-ayat ini memang harus dikaji betul-betul ya. Iya, jadi kecepatan yang hebat itu yang ternyata kalau kita analisa berdasarkan surat sebelumnya, ini pasti ya, pasti diperjalankan di luar ruang waktu ini kita yakin. Yakin bahwa ini perjalanannya pasti di luar ruang waktu. Buktinya tidak bisa diukur dengan detik. Ya. Tapi keyakinan pasti ini, iman ini kan kita yakin berdasarkan uraian yang masuk akal. Ya. Bukan asal sekedar percaya. Ya, maka ayat itu kan berbunyi, ini kalau beta yang salah ini, kalau salah tolong koreksi ini, bahaya ini kalau salah-salah ini. Minum dulu Ustaz. Ini kalau beta salah ini mesti Ustaz cepat luruskan ini. Nanti dorong komplain beta toh. Kan dia bilang asro bi abdihi ya. Bi abdihi. Maka Nabi itu yang memperjalankan. Baru terakhirnya ayat itu mengatakan bahwa Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Jadi bukan kekuasaan Nabi, bukan kehebatan Nabi. Bukan. Nah, kecuali kalau ayat itu berbunyi Isra abduhu, Nabi berjalan sendiri. Itu baru bisa diragukan toh. Iya. Itulah luar biasanya Al-Quran. Ya, betul. Nah, terus Nabi jalan itu cuma roh saja, atau mungkin mimpi, atau jasad bersama-sama roh itu bagaimana? Kira-kira ini kajian ini kita bertanya. Kita kajian ya, baik. Pada ayat itu, surat Al-Isra itu, abdi itu abdun. Abdun itu hamba. Hamba itu terdiri dari ruh dan jasad. Iya, manusia ya. Kalau itu perjalanannya cuma ruh, mungkin bukan bunyi abdu tapi bunyinya ruh. Nafs itu. Atau nafs jiwa. Ya. Beta tahu sedikit-sedikit lah kalau. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apakah dia berjalan itu ruh dengan jasad atau ruhnya saja? Iya. Kita bisa mengkonternya dengan peristiwa Allah angkat Nabi Isa dulu. Ya. Sudah ada pelajaran tentang itu. Sudah ada. Ya. Pertanyaan kita kan sederhana. Apakah waktu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit itu ruhnya saja atau jasadnya juga? Dua-dua. Dua-dua.
Sampai sekarang kan masih di sana, Ya. di langit kan? Ya, dan kalau kita yakin itu dengan jasad, berarti ini juga pasti dengan jasad. Lah, Dan itu pasti bisa. berarti Nabi Isa pun sedang melakukan mi'raj ya. Ya, Hanya bedanya Nabi Muhammad balik ulang. Nabi Muhammad kembali Nabi Isa sing balik. balik lagi. Mungkin nanti DP saat baru balik. Ada waktunya. Ya. Tadi ada WA ini masuk ini. Ini orang pelebur itu bertanya Pak Ustaz. Kalau memang manusia itu bisa keluar ruang waktu, apakah hanya Nabi saja yang bisa keluar ruang waktu? Apakah kantong ini nggak bisa? Saya bisa keluar dari ruang waktu ini? Baik. Sekali lagi kita lihat ya. Minum dulu. Ya, Ya, minum dulu. Mungkin tadi kemelenceng ini pertanyaan, tapi Ya, baik. ada makna juga tuh. Tapi Ini ada pertanyaan kaitan, masyarakat ada dia. kaitannya. Ya, masyarakat harus dilayani nih ya. Baik, sahabat Pojok Tentara dan masyarakat di Kabupaten Buru, apakah kita manusia biasa ini pernah keluar dari ruang waktu? Pernah. Bahkan yang bertanya juga mungkin sering. Cuma Bagaimana dia keluar kita waktu? kan tidak sadar. Keluar dari ruang waktu ya. Dalam ajaran agama Islam itu ada anjuran begini. Kalau kita lupa sholat misalnya ya, kita ambil contoh kecil. Kalau kita lupa sholat asar misalnya, sepanjang awal waktu sampai akhir waktu kita lupa. Selesai sholat isya malam baru kita ingat. Nah ketika kita lupa itu kita sedang keluar dari ruang waktu. Atau sederhananya ruang waktu itu Allah sedang ambil dan kita kehilangan. Ya, kita disoriented ya. Ya, disoriented. Ketika kita ingat waktu selesai sholat isya baru ingat, ruang waktu itu Allah kembalikan. Makanya anjuran agama ketika Anda ingat sholatlah. Karena itu ruang waktu dikembalikan. Itulah waktumu. Itulah waktu. Orang lain sudah tidak bisa karena dia tidak lupa. Ya. Tapi yang lupa ruang waktu. Jadi kita ini sering keluar dari ruang waktu. Kalau kita yang biasa, manusia biasa bisa, bagaimana dengan Nabi? Pasti lebih. Nah, kadang sering juga ketong ini, oh ini hari apa ini kan? So hari Jumat, dia pikir masih hari Kamis, dia sering sholat Jumat tuh. Ternyata masuk Jumat, dia baru ingat. Ah, itu berarti keluar dari ruang waktu. Keluar dari ruang. Setiap lupa, ya. Itu pasti keluar dari ruang waktu. Cuma bedanya, ya kalau Nabi dalam rangka Allah memberikan sebuah hadiah lah begitu ya untuk umat. Ya. Nah, kalau katong yang lupa ini memang Allah mungkin mau kasih ingat tuh. Oh saya jangan lupa terus. Nanti lupa betul, kalau Allah cabut betul-betul. Begitu ya. Makanya orang yang puasa kalau lupa kan dia boleh makan saja. Oh iya. Puasa. Asal jangan lupa terus di puasa itu. Iya. Jadi kalau orang lupa waktu terus, apalagi sengaja, dia bikin sengaja lupa dengan waktu, karena mungkin lupa dia mau pura-pura buka puasa terus, lama-lama Allah bikin dia lupa betul. Kok Allah cabut dia, langsung masuk di alam barja. Sahabat, Pojok Tentara, kita sedikit lagi kita akan bertanya satu lagi ya, karena ada titipan ya dari masyarakat Pulau Buru. Sekali lagi masyarakat Pulau Buru, selamat menyaksikan perbincangan kami dengan Ustadz Mukadar. Beliau sementara di Jakarta melaksanakan pendidikan ya, setahun ya. Insya Allah. Jadi masyarakat tidak akan kehilangan Ustadz, tetap tertib berjamaah di sana, tunggu konten-konten Ustadz lewat channel Pojok Tentara ya Ustadz ya. Pojok Tentara. Nah terakhir nih Ustadz. Baik. Nah, karena titipan ini harus disampaikan amanah. Nanti dong bisa marah. Katong ini bisa susah nanti kalau dong bilang, kenapa nggak disampaikan ini? Nah, pertanyaan begini Ustadz. Tadi Ustadz bilang itu apa ya? Allah menciptakan bakal kuda keledai sebagai perhiasan, bahkan sebagai kendaraan toh. Tapi terus Allah bilang ada satu kendaraan yang engkau tidak tahu. Apa itu kaitannya juga dengan Isra Mi'raj tuh? Ya, baik. Itu An-Nahl juga ya? An-Nahl juga. An-Nahl ayat 8 ya. Ya. Jadi
Ayat 8. Jadi sebelum perjalanan itu dilakukan, karena surat yang terkait perjalanan kan surat sesudah Nahl. Sebelum perjalanan itu dilakukan, Allah gambarkan dulu apa-apa yang disiapkan ini. Ya. Jadi di ayat yang ke-8, wal khaila wal bighala wal hamira. Di situ ada 3 jenis hewan. Ya. Ada kuda, ada bighal, peranakan kuda, dan ada keledai. Tapi Allah tidak sedang menjelaskan jenisnya. Allah sedang menjelaskan fungsi. Fungsi transportasi ya. Litarkabuha. Fungsinya adalah ketiga jenis itu Anda pakai untuk kendaraan. Lalu lanjutannya, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia juga menciptakan sesuatu yang Anda tidak tahu. Dalam logika ayat kajian Al-Quran, kalau yang 3 pertama ini Allah sebutkan kendaraan A, kendaraan B, kendaraan C, berarti kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang Allah bikin yang kita tidak tahu itu juga pasti kendaraan juga. Pasti kendaraan. Dan Allah sudah pastikan yang kamu pasti tidak tahu. Tidak tahu. Itulah mungkin kendaraan yang dipakai ini. Nabi untuk ya, terus ya orang-orang secara umum bilang burak gitu. Ya. Sampai sekarang ini katong saya tahu ini bagaimana gambaran burak. Namanya manusia ini berilustrasi. Dong bikin pakai sayap, pakai waduh macam-macam. Tapi yang jelas kendaraan itulah yang membawa Nabi ya. Membawa Nabi. Itu sudah selesai semua dari masyarakat Pulau Buru bertanya tadi. Sekarang beta mau bertanya dulu satu. Baik. Terakhir minum dulu kata. Baik. Luar biasa ini Ustaz. Ustaz. Ayat Al-Isra tadi tidak bisa dipakai hanya itu saja untuk meyakinkan bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Maka Allah mengisyaratkan dari ayat sebelumnya, surah sebelumnya, dan membulatkannya lah gitu, menyempurnakan di surah berikutnya ya. Apakah ada di surah berikutnya sebagai apa ya, kalau beta bilang itu membuat kita itu yakin, lega ya, wah benar ternyata Isra Mi'raj itu benar. Apa kira-kira surat itu? Baik. Yang tertera dalam surat Al-Isra itu hanya perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ya. Yang Mi'rajnya tidak dijelaskan. Ya. Hanya surat sebelumnya Allah jelaskan fasilitas yang dia siapkan untuk keberangkatan. Yang pertama tadi di luar ruang waktu, yang kemudian ada burak, kendaraan yang tidak disebutkan. Lalu pada surat-surat berikutnya Allah tegaskan dalam surat An-Najm ayat 14. An-Najm ya? An-Najm. An-Najm ayat 14 itu Allah langsung tegaskan bahwa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi telah melihat Jibril pada waktu yang lain, pada rupa yang lain, atau dalam kajian tafsir itu disebut wujud aslinya. Di mana Nabi melihat itu? Lanjutan ayatnya, inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Berarti betul di sidratil muntaha ya. Okay. Nabi sampai di situ. Itu Allah yang katakan langsung. Allah katakan dalam surat An-Najm ayat 14. Jadi lanjut. Sehingga dari An-Nahl dengan berbagai fasilitas yang sedang Allah siapkan, lalu Al-Isra Allah memperjalankan, kemudian puncak perjalanan itu Allah sebutkan dia berada di Sidratul Muntaha. Inilah kompleksitas dari seluruh peristiwa Isra Mi'raj, bahwa peristiwa ini terjadi. Coba ulangi ayat tadi ya, beta penasaran ini. Ayat yang di Sidratul Muntaha itu. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nazlatan ukhra. Dia dan sungguh dia Nabi telah melihat Jibril. Kata Allah, dia Nabi melihat Jibril. Muhammad dalam kurung. Muhammad dalam kurung melihat Jibril. Telah melihat Jibril pada wujud asli. Pada wujud asli. Lanjut ayatnya. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Ketika di sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Itu eksplisit, jelas Allah sebutkan. Ya. Jadi inilah kadang-kadang ini katong ini. Jadi kalau cuma mau dengar-dengar ini berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsa naik ke
Sehingga ada penjelasan macam-macam. Ini kadang akhirnya bertanya, Iya. bagaimana cara berjalan ini? Betul. Bagaimana? Ternyata ada rahasia-rahasia yang Allah sudah kasih isyarat. Betul. Dan bahkan Allah sudah sempurnakan di ayat penutup. Betul. Bahwa Muhammad telah melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Ya. Jadi apa yang kita ragukan lagi? Dan memang berjalan secara fisik. Sebagaimana Nabi Isa sampai sekarang masih berada di langit. Allah selamatkan. Ya, Kan betul. begitu ya. Wah, luar biasa ini. Sahabat, wah nih. Kapan-kapan nih beta undang ini lagi ke Pojok Tentara ya. Siap. Ya Ustaz ya, terima kasih banyak nih sahabat Pojok Tentara. Semoga kita mendapatkan sedikit pengetahuan lah. Memang Isra Mi'raj itu di samping memang kita harus punya keimanan yang kuat dan harus dipertebal lagi dengan pengetahuan supaya kita yakin. Begitu Ustaz ya. Betul. Mungkin sebelum tutup mungkin ada closing statement untuk masyarakat terutama di Pulau Buru nih. Baik. Teman-teman, rekan-rekan masyarakat di Kabupaten Pulau Buru yang berbahagia. Jadi yakinilah kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Mi'raj ya. Yang diucapkan Abu Bakar pada waktu ditanya, temanmu bilang dia baru dari Baitul Maqdis semalam. Apakah Anda percaya? Abu Bakar bilang saya percaya. Sehingga dia disebut As-Siddiq. Ternyata yang diyakini Abu Bakar melampaui batas waktu. Dia meyakininya sudah 14 abad yang silam. Sekarang baru kita tahu ternyata betul perjalanan. Itu makanya dibilang Abu Bakar itu digelar As-Siddiq. As-Siddiq. Membenarkan. Membenarkan. Karena memang Yakini. kalau beta pernah dengar juga itu. Karena orang yang percaya ini di pasar-pasar semua suruh ribut. Iya, betul. Bagaimana Nabi bisa berjalan itu sepertiga malam sampai langit ke-7 mulai ribut. Nah itu baru terus orang berkata kepada Abu Bakar kan. Abu Bakar. Ini kalau beta salah tolong luruskan tuh. Orang bilang itu Nabi katanya berangkat. Abu Bakar bertanya, apa Anda dengar dari mulut Nabi langsung atau dari kata orang lain? Baru ini sahabat bilang, Nabi yang berkata. Kalau Nabi yang berkata, saya membenarkan. Jadi dia yang mau lihat lagi, mau menjabarkan ini, jabarkan itu. Tapi kalau betul Nabi yang berkata, saya membenarkan. Makanya dibilang As-Siddiq. Betul saja. Betul. Dan itulah ujian tertinggi bagi Nabi ya. Nabi itu sadar kalau ayat ini disampaikan, karena ayat kan turun ini. Ya, betul. Yang boleh ditahan. Kalau dia tidak sampaikan, bahaya. Dia bisa dijauhi Allah kan. Tapi dia kalau sampaikan, dia tahu juga bahayanya. Banyak orang yang mau percaya. Dan pada waktu itu situasinya banyak orang yang lari, Ragu dan lari. murtad semua tuh. Betul. Tapi Nabi tidak peduli karena ini perintah harus sampaikan. Dan hikmahnya Nabi lebih banyak dapat umat di Madinah ya. Di Madinah. Itulah hijrah dari Makkah ke Madinah. Bahwa surat Al-Isra itu surat yang terakhir ya. Gitu sahabat. Ini beta tahu sedikit-sedikit juga nih. Demikian sahabat Pojok Tentara. Terima kasih atas perhatian di bulan Rajab ini, bulan Isra Mi'raj ini. Semoga kita mendapat berkah iman yang tinggi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala melalui hikmah dari Isra Mi'raj ini. Demikian sahabat Pojok Tentara, kita sama-sama ke sana. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. 1, 2, 3. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Satu kali lagi. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Teladan Nusantara.